Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive ya. Terima kasih nih buat Bima Saputra dari Sulawesi Tenggara, Kang Owi dari Brebes, dan Boy dari Paseh Kamojang. Semoga istri dan bayinya selalu diberikan kesehatan ya. Khairul dari Aceh, dan juga Putra Jongkung dari Kalimantan Barat, Bara dari Magelang, Fernando Channel dari Flores, Afkar Zaidan, Halim Chandra dari Sumatera Utara, Ahmad Asirafulanam dari IKN. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sandaf 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota bernama Chandraprastha di India Selatan, terdapat sekelompok mafia yang ingin menguasai kota Chandraprastha yang mana mereka telah menyelundupkan senjata-senjata ilegal beserta barang-barang haram lainnya yang akan diperjualbelikan ke negara-negara lainnya. Kelompok itu diketuai oleh seorang pria yang bernama Viswamitra yang merupakan orang yang sangat jahat, yang saat ini sedang mengkader pemuda-pemuda yang dilatih untuk menjadi tentara bayaran, yang tugasnya nanti akan melindungi Mitra dan menguasai kota Chandraprastha. Di saat itu, Mitra mendapatkan pesanan seseorang yang mana orang tersebut meminta 20.000 prajurit muda yang terampil dalam menggunakan senjata. Dan saat ini Mitra sedang memesan senjata ilegal cukup banyak dari luar negeri. Mitra kemudian memerintahkan anak buahnya yang bernama Vikas untuk menyelesaikan tugasnya sampai sukses. Vikas kemudian segera meluncurkan aksinya yang ditemani oleh asistennya yang bernama Jasmine. Vikas yang kemudian pergi ke pelabuhan. Vikas membunuh 3 orang petugas yang telah mengetahui kedatangan kapal yang membawa senjata yang dikirim dari luar negeri. Jasmine agak ngeri dengan sifat Vikas yang mana telah membunuh 3 orang itu dengan sangat brutal. Di sisi lain, seorang pria bernama Saindaf yang hidup bersama putri kecilnya yang bernama Gayatri. Saindaf kini hanya hidup berdua saja karena istrinya sudah tiada bertahun-tahun yang lalu, yang mana Saindaf sangat menyayangi dan menjaga putrinya satu-satunya. Setiap hari Saindaf dan Gayatri bermain ke rumah tetangganya yang bernama Manogia. Manogia adalah seorang wanita yang bekerja sebagai sopir taksi yang berangkat pagi dan pulang malam. Namun sejak saat itu Manogia berstatus sebagai seorang janda gemoy yang selalu disamperin oleh Saindaf setiap harinya. Saindaf mempunyai perasaan cinta kepada Manogia karena saat ini Saindaf berstatus juga sebagai duda kece yang ditinggal istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu dan kini hanya berdua bersama putrinya saja. Di pagi hari, Saindaf bekerja sebagai seorang operator derek di Departemen Bea Cukai, yang mana Saindaf selalu sibuk dalam pekerjaannya yang mengurus kontainer-kontainer untuk dinaikkan ke dalam kapal atau diturunkan dari dalam kapal. Namun Saindaf selalu memberikan waktu untuk menghabiskan kesenangannya bersama Gayatri. Gayatri kemudian mengatakan bahwa saat di sekolah ia diberikan tugas sekolah oleh gurunya, yang mana mereka harus melukis superhero yang tangguh dan juga bijaksana, yang mereka favoritkan dalam kehidupannya. Gayatri kemudian mengatakan bahwa teman-temannya melukis superhero seperti Batman, Superman, dan juga Spider-Man. Namun Gayatri malah melukis ayahnya karena ayahnya selalu menjaga Gayatri. Gayatri kemudian menambahkan, saya sangat bangga mempunyai seorang superhero seperti ayah yang selalu melindungi dan juga menjaga Gayatri. Jadi, Gayatri tidak akan pernah takut selagi ayahku masih bersamaku. Saindaf dan Manogia terharu setelah mendengar perkataan Gayatri yang begitu menyentuh hati yang sangat dalam. Esokan harinya, Saindaf bergegas pergi ke sekolah untuk melihat pentas tari, yang mana Gayatri ikut serta dalam pentas tersebut beserta siswa yang lainnya. Setelah acara selesai, Gayatri kemudian berlari ke arah Saindaf dengan penuh senyum, riang, gembira. Namun tiba-tiba Gayatri terjatuh lemas di hadapan Saindaf. Saindaf kemudian menghampiri Gayatri dengan perasaan yang panik dan juga khawatir akan keselamatan putri tercintanya.
Saindap kemudian segera melarikan Gayatri ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa putri tercinta. Tak lama kemudian, Manogia datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar bahwa Gayatri masuk rumah sakit. Manogia kemudian mengatakan, "Gayatri, kau tenang saja, kau sebentar lagi akan sembuh dan kini ayahmu yang akan menjagamu." Setelah itu dokter mengatakan bahwa Gayatri mengidap penyakit kelainan genetik yang sangat berbahaya untuk keselamatan Gayatri yang di bawah umur yang mengakibatkan kematian. Namun penyakit itu bisa disembuhkan dengan sekali suntikan yang mana harga obat tersebut sangat mahal, seharga 32 miliar. Sontak Saindap dan Manogia langsung kaget setelah mendengar nominal yang sebesar itu. Saindap kemudian mengatakan, "Bagaimanakah aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dan saat ini gajiku tidak terlalu besar." Dan setelah itu Saindap dan Manogia membawa Gayatri pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saindap kemudian merasa sedih setelah melihat kondisi Gayatri yang tidak berdaya lagi. Kini Saindap merasa bingung untuk mulai dari mana agar bisa mengumpulkan uang sebanyak itu untuk membayar pengobatan putri tercintanya. Manogia kemudian menyarankan bahwa Saindap harus meminjam kepada kepala pelabuhan bea cukai yaitu Murti, yang mana Murti adalah kakeknya Gayatri yang sangat menyayangi Gayatri sepenuh hati lebih dari anak-anaknya sendiri. Saindap kemudian menerima saran dari Manogia dan akan secepatnya datang ke sana. Di sisi lain, Mitra memberikan wilayah bisnis Michael kepada Vikas, karena Mitra yakin jika perusahaan tersebut diambil alih oleh Vikas, maka perusahaan itu akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Yang mana di saat perusahaan itu dipegang oleh Michael, perusahaan itu masih biasa-biasa saja dan tidak ada kemajuan sedikit apapun. Sontak Michael tidak menyetujui pernyataan tersebut, lalu melakukan pembalasan, yang mana tanpa sepengetahuan siapapun, Michael telah memberitahu kepada petugas pantai mengenai barang-barang yang berada di dalam kapal tersebut. Setelah itu kapal tersebut diamankan di pelabuhan Candraprasta. Murti yang merupakan kepala bea cukai yang sangat jujur dan juga pemberani, Murti kemudian kaget setelah melihat isi kontainer-kontainer yang dibawa oleh kapal tersebut. Kini Murti baru menyadari bahwa orang yang telah membawa barang-barang ilegal tersebut adalah orang yang tidak waras. Murti kemudian menyiarkan di televisi mengenai barang ilegal yang telah ditemukan di sebuah kapal siang ini. Mitra kemudian memanggil Vikas dengan penuh emosi setelah mendengar kabar tersebut. Mitra kemudian menampar Vikas cukup keras karena Vikas tidak mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Dan setelah itu Mitra memerintahkan Vikas untuk melepaskan kontainer itu dari tangan kepala bea cukai saat ini dengan cara apapun. Setelah itu Saindap tiba di pelabuhan untuk menemui Murti. Sontak Saindap kaget setelah melihat barang-barang ilegal tersebut yang telah diamankan oleh Murti. Saindap kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi sebuah bencana di kota Candraprasta. Saindap kemudian menceritakan kepada Murti bahwa saat ini Gayatri telah mengidap penyakit yang sangat mematikan yang bisa menyebabkan kematian kepada Gayatri. Namun, penyakit tersebut bisa disembuhkan dengan hanya 1 kali suntikan saja, yang mana obat tersebut sangat mahal, senilai 32 miliar dan kini ia tidak mampu untuk membelinya. Murti yang kemudian mengatakan bahwa ia tidak bisa membantunya karena Murti tidak memiliki uang sebanyak itu. Saindap kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Tak lama kemudian seorang wanita bernama Jasmine yang merupakan utusan Vikas untuk membebaskan kontainer tersebut. Jasmine kemudian mengatakan, "Pak, saya diperintah atas nama Mitra dan Vikas untuk meminta agar melepaskan kontainer-kontainer tersebut." Namun Murti mengatakan dengan tegas bahwa Murti tidak bisa melepas kontainer tersebut atas nama siapapun yang memintanya. Di malam harinya, anak buah Mitra mendatangi pelabuhan dengan berniat untuk menghabisi Murti. Namun tiba-tiba saja ada seorang yang telah menghabisinya terlebih dahulu, anak buah Mitra, yang mana seseorang itu adalah Saindap beserta teman-temannya yang sangat brutal dan cerdik dalam hal membantai. Setelah itu Saindap mengajak Murti untuk melihat kondisi Gayatri yang sedang terbaring tak berdaya. Murti kemudian menyarankan untuk membawa Gayatri ke LSM, di mana mereka telah menangani beberapa orang-orang yang mengidap penyakit yang sangat berbahaya. Sementara itu di sisi lain, di saat Murti dan Saindap pergi, Vikas kemudian mendatangi pelabuhan bersama anak buahnya untuk mengambil kontainernya kembali. Vikas kemudian menghabisi penjaga yang berada di pelabuhan tersebut dengan menembakinya sampai tewas. Vikas dan anak buahnya kemudian mencari-cari kontainer milik mereka dan akhirnya berhasil menemukannya. Namun di saat mereka membuka kontainer tersebut, tidak berisikan barang-barang mereka, melainkan hanya
karung-karung beras. Vikas kemudian marah besar karena mereka tidak menemukan kepala bea cukai yaitu Murti. Vikas kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua operator derek bahwa mereka mengetahui lokasi kontainer itu berada. Setelah itu anak buah Vikas mendatangi rumah Saindaf, yang mana mereka telah mengetahui bahwa Saindaf yang merupakan operator derek di pelabuhan, dan di saat itu juga Saindaf tidak berada di pelabuhan. Setelah itu Saindaf baru merasakan bahwa ada bahaya yang sedang mengincarnya. Saindaf kemudian memerintahkan Murti dan Manogia agar tidak untuk keluar rumah, lalu Saindaf keluar dari rumahnya. Saindaf kemudian berjalan layaknya ia tak merasakan ada bahaya yang mengintainya. Saindaf kemudian membawa mereka ke tempat yang sepi untuk mengeksekusi mereka semua. Dan terlihat Saindaf mengeksekusi mereka dengan sangat brutal, yang mana Saindaf tidak memiliki perasaan kemanusiawian. Setelah itu Saindaf pergi ke pelabuhan untuk menghabisi semua anak buah Vikas. Dan benar saja, Saindaf mengeksekusi mereka dengan sangat brutal sehingga membuat anak buah yang lainnya kabur ketakutan. Saindaf kemudian membawa mayat-mayat mereka dengan menggunakan alat berat. Di samping itu tinggal tersisa satu lagi yang mengenali Saindaf yang lari ketakutan. Yang mana orang tersebut menghubungi Jasmine lalu mengatakan, "Hei Jasmine, dia bukanlah operator derek, melainkan Saindaf Koneru alias Saiko. Yang mana ia adalah orang yang sangat kejam, lebih kejam 100% daripada Vikas. Dan kini kau telah mengirim nyawa kami kepadanya." Dan tiba-tiba saja Saindaf muncul lalu mengeksekusi mereka tanpa tersisa satupun. Vikas kemudian merinding setelah mendengar kemunculan Saiko yang lama sekali pensiun. Vikas kemudian memberitahu ke semua preman hingga gangster kelas tinggi bahwa Saiko telah kembali dan akan berurusan dengan kelompok mafia Mitra. Seketika di malam itu Mitra merasa kaget setelah mendengar kembalinya Saiko. Namun di malam itu juga gangster sedang lagi booming-boomingnya membahas Saiko yang telah muncul kembali. Setelah itu Saindaf mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke dunia yang penuh dengan namanya pembunuhan. Namun dunia telah menakdirkan Saindaf untuk masuk ke dalam dunia tersebut kembali. Dan akhirnya Saindaf mengajak Murti untuk pergi mendatangi Mitra. Sesampainya di sana terlihat Mitra yang gemetaran setelah melihat Saindaf muncul kembali dan menghampirinya. Dan di saat itu Vikas dan Jasmine tidak bisa melakukan apa-apa karena Saindaf adalah penguasa dunia para gangster. Setelah itu Saindaf mengatakan kepada Mitra, Vikas dan Jasmine, "Hei kalian semua, jangan pernah kalian memperalat anak-anak sebagai senjata untuk melindungi kalian. Dan saat ini juga kontainer itu bukan milik kalian, melainkan kontainer itu telah kusembunyikan. Dan satu lagi, kalian jangan pernah mengganggu Pak Murti dalam hal apapun. Jikalau kalian mengganggunya, berarti sama saja kalian menyerahkan nyawa kalian kepadaku." Mitra kemudian menuruti permintaan Saindaf dan tidak bisa membantah apa-apa lagi untuk menolaknya. Karena Mitra sangat ketakutan dengan kekejaman yang telah dilakukan Saindaf dahulu. Dan setelah itu Saindaf mengajak Murti kembali. Saat ini Mitra sangat kebingungan dengan kontainer yang telah ditahan oleh Saindaf. Vikas kemudian berubah pikiran dan terus nekat walaupun taruhannya nyawa untuk mengambil kontainer tersebut. Yang mana Vikas mengatakan, kita bisa mendapatkan kontainer itu dengan cara semua para mafia harus bersatu untuk mengalahkan Saindaf yang hanya seorang saja, ungkap Vikas dengan perasaan dendam. Keesokan harinya Saindaf mengajak Gayatri dan Manogia ke LSM. Di saat itu pengelola tempat tersebut yang bernama Dr. Rinu sedang sibuk menangani pasien seorang anak kecil yang mengidap penyakit yang sama seperti yang diderita oleh Gayatri. Yang mana di saat itu Dr. Rinu gagal menyelamatkan anak kecil tersebut. Saindaf kemudian ketakutan setelah melihat seorang anak kecil yang menderita penyakit tersebut yang tewas dengan seketika. Saindaf kemudian berpikiran bahwa apakah penyakit itu akan membunuh putri kecilnya yang imut, yang mana Saindaf seorang mafia kejam yang tidak takut dengan apapun. Namun kini kelemahannya berada di putrinya yang saat ini ia tidak ingin kehilangan putrinya. Dan ternyata di tempat itu telah menampung sekitar 48 anak yang menderita penyakit yang sama seperti Gayatri. Yang mana Dr. Rinu telah membangun hal tersebut untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang terkena penyakit berbahaya tersebut. Namun pemerintah tidak menanggapi sama sekali, sedangkan perusahaan yang telah menciptakan obat tersebut hanya mementingkan uang dan tidak mementingkan keselamatan anak-anak. Dr. Rinu kemudian mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena tidak ada yang bisa membantunya.
Sementara itu nasib anak-anak semakin parah dan ada yang sudah meninggal. Dan kini Gayatri telah masuk ke dalam daftar diurutkan terakhir dan keadaannya mulai semakin parah. Saindap kemudian mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan nyawa anak-anak dan termasuk putrinya sebelum mereka sampai ke ajalnya. Namun seketika Gayatri mengatakan kepada ayahnya, "Ayah jangan khawatir ya. Aku akan baik-baik saja selagi ayah masih menjaga keselamatanku. Ayah kan adalah seorang pahlawan super," ucap Gayatri. Sontak Saindap langsung bangkit setelah Gayatri memberinya pujian. Setelah itu Saindap kemudian memikirkan bagaimana cara agar Saindap bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Saindap kemudian memutuskan untuk pergi menemui Michael yang terkenal orang yang sangat kaya dan mempunyai sebuah perusahaan. Michael adalah anggota sekelompok mafia itu dan ternyata Saindap dan Michael sudah saling kenal sejak beberapa tahun yang lalu di saat Saindap masih menjadi seorang gangster. Dan setelah itu Saindap meminjam uang kepadanya tanpa ada rasa malu sama sekali. Setelah itu Saindap memberitahu bahwa ia membutuhkan uang yang sangat banyak untuk membeli sebuah obat. Dan untuk menyelamatkan nyawa putrinya dan seluruh anak-anak yang mengidap penyakit yang sama dialami oleh putrinya. Michael kemudian memberikan sebuah cek secara cuma-cuma, namun Saindap tidak mau menerimanya karena Saindap tidak melakukan apa-apa sebagai imbalannya. Michael kemudian meminta Saindap untuk membunuh Mitra dan juga Vikas dengan sangat brutal. Karena mereka telah merusak karir usahanya yang telah menyebabkan saat ini perusahaannya diambil paksa oleh Mitra. Saindap kemudian memenuhi permintaan Michael untuk membunuh mereka karena Saindap ingin melakukan apa saja demi menyelamatkan nyawa putri dan anak-anak lainnya. Setelah itu Saindap memberikan cek tersebut kepada Dr. Renu tanpa memberitahu dari mana ia mendapatkannya. Dan di samping itu juga Saindap meminta kepada Manogia untuk membawa Gayatri ke tempat Dr. Renu karena obatnya telah dibeli. Dan setelah itu Saindap menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Michael. Sesampainya di sana Saindap kemudian bertemu dengan teman lamanya yaitu Manas untuk meminta peta agar Saindap dapat mengetahui keberadaan Mitra dan juga Vikas. Ternyata Saindap ingin dibantai terlebih dahulu oleh pembunuh bayaran yang diutus oleh Mitra dan juga Vikas. Dan untungnya saja Saindap adalah gangster yang brutal dan juga kejam, yang mana penjahat tersebut bagaikan seekor semut di hadapan raja gangster. Dan saat itu juga Saindap mengeksekusi mereka dengan santai namun sangat sadis. Setelah itu, Saindap melanjutkan misinya itu mendatangi mereka, yang mana di saat itu mereka sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan seluruh para mafia untuk merencanakan pembunuhan Saindap. Dan ternyata Michael juga ikut serta dalam acara tersebut. Saindap kemudian masuk ke dalam tempat itu dengan seorang diri tanpa mempunyai rasa takut apapun. Yang mana Saindap tidak membuat rencana apa-apa untuk menjalankan misi pembunuhan tersebut. Saindap kemudian langsung menghabis penjaga yang berada di sana dan berhasil melumpuhkannya. Setelah itu terlihat bom asap masuk ke dalam ruangan tersebut dengan asap yang memenuhi ruangan itu. Tak lama kemudian Saindap muncul lalu menembaki satu persatu para mafia. Dan para mafia-mafia itu kemudian berlarian karena takut dengan keganasan Saindap yang sedang mengincar Mitra. Setelah itu sebagian para mafia kembali untuk mengeroyok Saindap, namun bagi Saindap perlawanan mereka tidak membuat Saindap terluka, melainkan hanya menyia-nyiakan waktu Saindap untuk merenggut nyawa Mitra. Dan setelah itu mereka berlari menghindari kemarahan Saindap yang semakin menjadi-jadi. Sebagian para mafia bersama-sama mencoba melindungi Mitra, namun kerja keras mereka sangatlah sia-sia karena Saindap berhasil menembaki para mafia itu satu persatu. Dan akhirnya mereka membawa Mitra menuju ke arah mobil untuk kabur dari incaran Saindap yang juga sangat marah besar. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang Saindap muncul lalu menembaki anak buah Mitra. Setelah itu Saindap menghampiri Mitra yang merinding ketakutan. Saindap kemudian langsung menusukkan pisau ke perut Mitra dengan ganas hingga Mitra tewas. Saindap kemudian menembaki salah satu mobil yang mana di dalam terdapat Vikas yang sedang bersembunyi. Namun ketika Saindap membuka pintu mobil tersebut dan ternyata Saindap tertipu karena di dalam mobil tersebut bukanlah Vikas melainkan orang lain. Saindap kemudian menghubungi Vikas yang mana Vikas telah melarikan diri karena ia telah mengetahui bahwa ia telah diincar oleh Saindap. Vikas kemudian mengatakan, "Terima kasih Saindap, kau telah membunuh Mitra karena sebentar lagi aku akan menjadi pemimpin para mafia."
Dan saat ini aku telah mengutus anak buahku untuk membunuh putri kecilmu yaitu Gayatri, ucap Vikas. Setelah itu Saindap langsung bergegas ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa putrinya, karena Saindap sudah berjanji akan menjaga Gayatri dari masalah apapun. Dan beruntungnya Saindap datang tepat waktu sebelum mereka menghabisi Gayatri. Saindap kemudian menghabisi mereka dengan brutal karena mereka ingin menghabisi nyawa putri yang Saindap sayangi. Di sisi lain, di saat Dr. Reno ingin menyuntikkan obat kepada Gayatri, tiba-tiba saja Jasmine datang lalu merebut obat tersebut dari tangan Dr. Reno. Namun di samping itu Gayatri kejang-kejang karena kondisinya semakin kritis. Di saat itu Saindap tidak berhasil mengambil obat tersebut dari tangan Jasmine karena Jasmine sangat lincah sekali kabur dari kejaran Saindap yang berhasil kabur. Setelah itu Saindap pergi ke rumah Vikas dan mendapatkan obat tersebut, namun di saat itu Vikas menunjukkan kepala Michael yang mana Vikas telah membunuh Michael di saat Saindap menghabisi Mitra. Vikas kemudian mengatakan, "Jika ingin putrimu selamat maka kembalikan terlebih dahulu kontainer milikku, maka kau akan mendapatkan obat tersebut," ujar Vikas. Namun di samping itu Saindap tidak ingin melepaskan kontainer tersebut karena ditakutkan akan merusak generasi anak muda. Namun di sisi lain, nyawa Gayatri dalam bahaya. Lalu Saindap sangat kebingungan. Dan setelah itu Saindap pergi untuk melihat keadaan putrinya. Sesampainya di tempat Dr. Inu, Saindap sudah melihat beberapa anak-anak yang mengidap penyakit yang sama dengan Gayatri meninggal. Dan di saat itu Saindap langsung lemas karena khawatir kalau Gayatri berada di sana. Beruntungnya Saindap dikejutkan dengan putrinya yang masih hidup. Namun di sisi lain Saindap sangat sedih setelah melihat orang tua dari beberapa anak tersebut menangis sangat histeris. Karena mereka telah kehilangan putra dan putri yang sangat mereka cintai dan sayangi. Setelah itu Saindap langsung bergegas ke sebuah perusahaan pembuatan obat yaitu Ganezo. Karena Saindap tidak memikirkan egonya saja yang hanya ingin menyelamatkan putrinya sendiri. Namun Saindap juga ingin menyelamatkan keselamatan semua anak-anak tersebut. Setelah itu Saindap mengejar para mafia yang sedang menjaga perusahaan itu lalu masuk ke dalam perusahaan tersebut. Saindap kemudian menyeret bos perusahaan Ganezo yang bernama Yaswan untuk meminta obat tersebut, dan ternyata obat tersebut tidak ada dan telah dipindahkan di tempat lain. Tak lama kemudian Vikas muncul di hadapan Saindap yang ternyata perusahaan tersebut milik Vikas, yang mana Vikas mengatakan, "Jika kau ingin obat maka kau harus menyerahkan kontainer itu," ucap Vikas. Saindap kemudian ingin sekali menghabisi Vikas, namun sementara itu Saindap tidak berdaya. Dan di sisi lain Jasmine telah menyandra Murti di tempat lain dan ingin membunuhnya. Saindap saat ini sangat kebingungan karena jika ia menyerahkan kontainer tersebut maka generasi anak muda akan rusak yang digunakan oleh mereka sebagai alat peperangan. Namun di saat itu Gayatri mencela pembicaraan mereka karena ayahnya telah lupa merayakan ulang tahunnya. Saindap kemudian berusaha bersabar karena di samping itu Gayatri tidak memikirkan nyawanya yang dalam bahaya. Melainkan Gayatri malah merengek agar ayahnya dan Manogia merayakan ulang tahunnya. Dan setelah itu Saindap dan Manogia merayakan ulang tahun Gayatri dengan tidak begitu meriah. Setelah putra-putrinya yang tinggal di luar negeri, yang mana Abimanyu datang untuk membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya kepada Vikas. Dan sementara itu Vikas juga hanya mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Setelah itu Saindap diberitahu oleh temannya yaitu Manas bahwasanya Abimanyu akan membunuh keluarga Saindap dan Vikas karena telah menyebabkan nyawa ayahnya Mitra telah melayang. Dan di samping itu Saindap akan menyelamatkan Gayatri dan juga Vikas karena jika Vikas mati secara otomatis mereka tidak akan mendapatkan obat tersebut. Dan di satu sisi nyawa Gayatri akan ikut melayang. Setelah itu Saindap pergi ke rumah Vikas untuk menjaganya dari serangan anak buah Abimanyu. Sementara itu Saindap telah menyerahkan Gayatri kepada Manogia. Saindap kemudian memerintahkan Manogia untuk masuk ke dalam mobil yang dulu telah digunakan Saindap untuk bertempur bersama Gayatri. Dan di saat itu juga anak buah Abimanyu menembaki mobil tersebut, namun mobil tersebut anti peluru dan terdapat senjata otomatis yang menyerang ketika ada musuh yang menyerang mereka. Saindap kemudian memandu Manogia dalam menggunakan mobil tersebut. Dan benar saja mobil yang dimiliki Saindap sangatlah keren dan sangat berguna untuk berperang. పక్కపాట నొత్తుపాటు మనం ఎంతమంది మిగిలారు
Tak lama kemudian, Manas datang dan membantu Manogia karena Abimanyu telah mengirim banyak anak buahnya untuk menghabisi keluarga Saindap. Dan akhirnya Manas berhasil menghabisi mereka. Di sisi lain, Saindap pergi menemui Vikas. Saindap kemudian mengatakan bahwa Vikas harus mengikutinya ke pelabuhan dengan membawa obat tersebut. Dan setelah itu, Saindap akan memberikan kontainer itu sebagai imbalannya. Vikas kemudian memerintahkan Jasmine untuk ikut bersamanya. Setelah itu, Saindap membawa Jasmine tidak ke pelabuhan melainkan ke suatu tempat, yang mana Saindap kemudian memontang-mantingkan mobilnya sehingga Jasmine tak berdaya. Lalu Saindap mengeluarkan Jasmine di suatu tempat. Saindap kemudian mengetahui keberadaan obat tersebut dari salah satu satpam perusahaan yang bernama Murali. Yang mana Murali memiliki anak yang mengidap penyakit tersebut dan setelah itu mereka pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, Saindap langsung menghabisi anak buah Vikas dan menjaga tempat tersebut. Akhirnya Saindap berhasil menerobos dan mendapatkan obat tersebut dan bisa menyelamatkan anak-anak itu. Akhirnya Saindap dengan selamat dengan membawa obat yang mana ada 320 anak yang telah menunggu obat tersebut dan termasuk putri kecil Saindap yaitu Gayatri, yang termasuk niat Saindap untuk menyelamatkan keselamatan nyawa mereka. Di sisi lain, Jasmine menghubungi Vikas bahwa ia telah ditipu oleh Saindap. Pada saat itu Saindap berhasil mendapatkan obat itu lalu diberikan kepada anak-anak tersebut. Jasmine kemudian menambahkan bahwa Saindap telah menghancurkan kontainer beserta isinya. Di samping itu Vikas marah besar terhadap Saindap. Kemudian pergi mendatangi tempat Dr. Inu berada. Sesampainya Vikas di sana mereka telah disambut oleh Saindap dan Manas yang sudah mengetahui akan kedatangan mereka. Yang mana mereka saling adu tembak yang menyebabkan anak buah di sana ketakutan. Namun di samping itu Dr. Inu dan yang lainnya berusaha segera menyuntikkan obat itu sebelum terjadi apa-apa. Para mafia mencoba menerobos masuk ke dalam tempat itu untuk mengambil kembali obat itu. Namun Saindap berusaha mencegah para mafia tersebut masuk ke dalam tempat itu dengan mati-matian. Namun salah satu mafia menembak punggung putri Saindap yaitu Gayatri. Setelah itu Saindap meletakkan ke tempatnya aman bersama anak-anak yang lain. Namun di samping itu para mafia yang lain berhasil masuk ke dalam dan berhasil merebut obat-obatan itu. Dan syukurnya Saindap pun langsung mengejar dan merebut kembali obat tersebut dari tangan para mafia itu. Di samping itu musuh mulai menembaki tempat itu dengan menggunakan sebuah rudal yang membuat semua orang yang ada di dalam tempat itu kemudian semakin ketakutan dan situasi semakin mencekam. Namun Saindap dengan sekuat tenaga berusaha membuat orang-orang yang berada di dalam sana tetap selamat. Serta di samping itu juga cucu Murti yaitu Gayatri yang tertidur di dekapan Monogia belum mendapatkan suntikan sama sekali. Dr. Inu kemudian mengungkap, "Pak, bukannya kami tidak memberikan suntikannya. Namun saat ini Gayatri bukanlah sedang tidur melainkan Gayatri sudah meninggal saat masih di rumah sebelum dibawa ke sini," ucap Dr. Inu. Sontak Murti langsung kaget setelah mendengar bahwa cucunya tercinta telah meninggal. Dan di sisi lain usaha yang telah dilakukan oleh Saindap bukanlah untuk Gayatri melainkan untuk anak-anak yang telah mengidap penyakit tersebut dan menunggu obat tersebut. Manogia kemudian baru saja menangis setelah menahan derita yang telah dialami Gayatri. Di samping itu juga ternyata Saindap juga mengetahui terlebih dahulu mengenai Gayatri. Namun Saindap tidak ingin membuat kerja kerasnya itu sia-sia setelah mengetahui hal itu karena Saindap telah berjanji untuk menyelamatkan semua anak-anak itu termasuk putrinya. Saindap kemudian mengatakan bahwa ia sangat sedih telah kehilangan putri kecilnya yang sangat lucu. Namun pada saat ini ia hanya bisa mengenang kenangan indah bersama Gayatri waktu itu. Saindap kemudian menghabisi semua mafia tersebut dengan berlinang air mata setelah mengingat masa lalu bersama Gayatri. Pada saat itu Saindap terus menghabisi mereka dan juga Saindap terkena tusukan di bagian perut yang mengeluarkan banyak sekali darah. Namun Saindap tidak merasakan sakit sama sekali karena kelemahannya di mana ia telah kehilangan sosok putri kecilnya yang sangat menggemaskan. Setelah itu Saindap dan Manas bersatu untuk mengalahkan semua mafia-mafia itu. Dan terlihat Saindap menghabisi mereka dengan sangat brutal sambil melampiaskan amarah yang begitu meluap tinggi. Setelah itu, semua anak-anak yang telah disuntikan obat tersebut kemudian diamankan.
Namun di samping itu juga, Saidap hanya bisa melihat putri yang sudah tewas karena penyakit yang telah menggerogoti tubuhnya. Saidap kemudian mengelus kepala mayat anaknya yang mengikhlaskan kepergian putri tercintanya. Di sisi lain, Vikas masih belum mati dari kebrutalan Saidap. Vikas kemudian ingin berniat menghabisi anak-anak yang telah selamat dari penyakit itu. Namun dengan cepat Saidap menggagalkan niat jahat Vikas yang ingin mencelakai anak-anak tersebut. Setelah itu Saidap langsung menghabisi Vikas sambil melampiaskan amarahnya untuk terakhir kalinya dengan sangat ganas sekali. Setelah itu Saidap menyerahkan diri ke polisi karena Saidap mengaku salah setelah mencuri obat itu dari perusahaan dan telah membunuh para mafia jahat tersebut. Di saat itu Saidap meminta agar tidak ada seorang pun yang membelanya karena ia lebih mementingkan negara ketimbang dirinya sendiri. Dan akhirnya Saidap divonis bersalah lalu dijebloskan ke dalam penjara. Padahal di saat itu keputusan hakim telah salah besar karena Saidap telah menyelamatkan anak-anak tersebut dari penyakit yang membahayakan mereka. Dan di samping itu juga negara dan anak-anak muda berhasil diselamatkan dari kekangan mafia-mafia jahat itu. Setelah beberapa tahun kemudian akhirnya Saidap terbebas dari hukumannya. Dan terlihat anak-anak yang sudah menyambut kebebasan Saidap dari penjara, yang mana mereka ingin berterima kasih terhadap Saidap karena dirinya telah menyelamatkan ratusan anak yang telah menderita penyakit yang sangat berbahaya. Saidap kemudian melihat arwah putri kecilnya yang ikut bergembira bersama anak-anak lainnya. Dan akhirnya Saidap dan negara Candraprasta hidup kembali aman. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah tadi alur cerita film yang berjudul Sandaf. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.